Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang hukum perikatan jaminan, yakni jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Anggota kelompok terdiri atas Farah Fakiah Salsabila Ahmad, Novita Dwi Anggraeni, dan Muhammad Abiya Naufal. Menurut jenisnya, jaminan dibagi dua macam, yakni jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan atau mortgage atau personal guarante adalah jaminan berupa pernyataan berupa kesanggupan yang diberikan oleh seseorang pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditur apabila debitur cedera janji atau wan prestasi. Yang kedua, jaminan perorangan, Zekerheit atau security right in rem adalah jaminan berupa harta kekayaan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan baik si debitur maupun dari pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur yang bersangkutan apabila cedera janji atau wan prestasi. Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama gadai atau pen yang diatur di dalam bab 20 buku 2 KUH Perdata. Yang kedua, jaminan hipotek yang diatur di dalam bab 21 buku 2 KUH Perdata. Yang ketiga, hak tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Dan yang terakhir adalah jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992. Di dalam tabel tersebut, dasar hukum bentuk jaminan pada pasal 1820 sampai 1848 BW itu pertama personal guarante, company guarante, dan yang terakhir bank garasi. Yang selanjutnya syarat penjamin pada pasal 1820 sampai 1848 BW cakap memiliki kemampuan untuk memenuhi perikatan berdomisili di Indonesia. Selanjutnya sifat jaminan perorangan pada pasal tersebut yaitu aksesorir tambahan subsidiair baru timbul kewajiban apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Selanjutnya eksekusi jaminan pada pasal tersebut sama seperti kreditur lainnya melalui pengadilan. Dan yang terakhir, hak penjamin. Pada pasal tersebut itu hak yang pertama, hak menuntut debitur memenuhi utangnya dulu, hak membagi hutang, dan yang terakhir, hak mengajukan segala bantahan. Selanjutnya, ruang lingkup kajian hukum jaminan. Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama jaminan perorangan. Hak jaminan perorangan timbul dari perjanjian jaminan antara kreditur, bank, dan pihak ketiga. Perjanjian jaminan perorangan merupakan hak relatif, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terkait dalam perjanjian. Jaminan perorangan meliputi tanggung-menanggung atau tanggung renteng dan garansi bank. Yang kedua, jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak absolut atau suatu benda tertentu yang menjadi objek jaminan suatu hutang, yang suatu waktu dapat diuangkan bagi pelunasan hutang debitur apabila debitur ingkar janji dengan mempunyai berbagai kelebihan, yaitu sifat-sifat yang dimilikinya antara lain sifat absolut di mana setiap orang harus menghormati hak tersebut, memiliki droit de préférence, droit de suite, serta asas-asas yang terkandung padanya, seperti asas spesialitas dan publisitas dalam memberikan kedudukan dan hak. Baik, saya akan melanjutkan menurut objeknya, yaitu jaminan yang mempunyai objek benda bergerak dan jaminan atas benda tidak bergerak.
terjadinya pengklasifikasian antara jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak adalah dikarenakan adanya penggolongan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak. Penggolongan benda menjadi benda bergerak dan tidak bergerak dalam jaminan menyebabkan adanya perbedaan dalam penentuan jenis lembaga jaminan yang akan dibebankan kepada masing-masing jenis benda tersebut. Lembaga jaminan yang dibebankan terhadap benda bergerak adalah berbentuk gadai atau fidusia, sedangkan lembaga jaminan terhadap benda tidak bergerak adalah berbentuk hipotek dan hak tanggungan. Kemudian, adapun ciri-ciri dari suatu jaminan hak kebendaan antara lain adalah sebagai berikut. 1. Merupakan hak mutlak atau absolut atas suatu benda. 2. Kreditur mempunyai hubungan langsung dengan benda-benda tersebut milik kreditur. 3. Selalu mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada, atau droit de suite, mengandung asas prioritas atau mengenal tingkatan atau pertingkatan, yaitu hak kebendaan yang lebih dahulu terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian. 4. Hak kebendaan mempunyai ciri lebih diutamakan atau droit de préférence, dapat dipertahankan dengan cara menuntut siapapun atau dari tuntutan siapapun yang mengganggu hak tersebut, atau tidak seperti halnya hak perseorangan yang hanya dapat menuntut kepada pihak lawannya saja. 6. Dapat dialihkan atau dipindahkan. Terakhir, bersifat perjanjian tambahan atau aksesorir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.